Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasa Zaira dari SC1 yang mempresentasikan terkait usulan topik skripsi saya. Judul skripsi saya yaitu prediksi harga rumah menggunakan algoritma random forest regression. Pendahuluannya, harga rumah yang tidak sebanding dengan kondisi dan lokasinya menjadi permasalahan umum dalam pasar properti, terutama di daerah yang sedang berkembang. Banyak calon pembeli kesulitan menilai kewajaran harga karena kurangnya informasi yang objektif. Di sisi lain, pengembang dan investor juga membutuhkan alat bantu yang dapat memprediksi harga rumah secara lebih cepat untuk mendukung pengambilan keputusan. Melihat pentingnya estimasi harga rumah yang akurat dan berbasis data, saya tertarik untuk mengangkat topik ini dengan pendekatan machine learning. Algoritma random forest regression dipilih karena kemampuannya dalam memproses banyak variabel dan memberikan hasil prediksi yang stabil. Penelitian ini saya harapkan dapat menghasilkan model yang dapat membantu berbagai pihak dalam memperkirakan harga rumah secara lebih objektif dan efisien. Lalu rumusan masalah ini yaitu bagaimana membangun model prediksi harga rumah menggunakan algoritma random forest regression berdasarkan atribut-atribut yang tersedia dalam dataset. Eh, Tentunya kenapa saya menggunakan ide atau topik ini karena didasari dari studi terdahulu ada tiga yang utama. Dari Putri Utami, dia menilai atau dia melakukan penelitian terhadap masalah ketidaksesuaian antara harga rumah dan nilai realnya, terutama di wilayah berkembang yang belum terdokumentasi dengan baik. Lalu penelitian oleh Abigail, yaitu banyaknya rumah yang dijual mahal meski berada di lokasi yang kurang strategis. Ini menyulitkan calon pembeli menilai kewajaran harga. Selain itu, indikator seperti house price index dinilai tidak cukup akurat karena mengabaikan variabel fisik dan lokasinya. Lalu pada penelitian Sigit, pengembang pun membutuhkan prediksi harga berbasis karakteristik dan lokasi geografis untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk membangun model prediksi harga rumah berbasis machine learning, khususnya random forest regression yang terbukti akurat dalam menangani hubungan kompleks antar variabel. Kenapa bisa dibilang terbukti akurat? Karena tiga penelitian terdahulunya itu dia menyimpulkan bahwa random forest regression itu paling bagus. Ada beberapa jurnal yang membandingkan random forest regression, decision tree regression, dan linear regression, namun hasil terbaik yaitu random forest regression. Lalu untuk alur pengerjaan saya sendiri, di sini yang pertama pastinya kita mengumpulkan dataset. Untuk info lebih lanjutnya nanti saya jelaskan. Lalu saya juga melakukan eksplorasi data, pre-processing data, random forest regression, grid search CV. Ini digunakan untuk melakukan tuning hypermeter pada model machine learning termasuk random forest regression agar mendapatkan kombinasi parameter terbaik yang menghasilkan performa model paling optimal. Lalu ada evaluasi model, interpretasi hasil. Untuk eksplorasi datanya sendiri, yang pertama, saya ingin mengenalkan ke dataset saya dulu. Ini diambil dari situs Sikumbang Tapera yang dikelola oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Datanya ini kurang lebih 11.200-an. Atributnya ada ID lokasi, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, perumahan, tipe rumah, harga, luas bangunan, luas lahan, jumlah kamar tidur, dan jumlah kamar mandi. Ini dataset saya, contohnya ada di tiga data ke atas. Lalu ini ketika saya mengambil datanya dari website, saya menggunakan scraping ke API Taperanya dengan request menambah 100 entry per halaman, dan saya menambah nomor halaman hingga data habis.
Ini saya ngambilnya 16 atribut utamanya, tapi yang saya gunakan di penelitian ini hanya 11. Ini ambilnya hanya Pulau Jawa, yaitu ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Banten. Lalu semua CSW yang saya ambil tadi saya jadikan satu. Setelah itu, eh, setelah itu saya menganalisis bahwa terdapat 11.258 baris dan 11 kolom yang saya gunakan. Lalu tipe datanya saya jabarkan di sini. Lalu ini variabel adalah harga adalah variabel target. Variabel target itu apa? Variabel target itu variabel yang ingin kita prediksi dalam sebuah model mesin learning. Terinspirasi dari jurnalnya eh, Abigail. Abigail dia menjelaskan variabel targetnya dia. Ya. Yang di jurnal itu dia menggunakan median harga rata-ratanya. Jadi saya tentukan dulu variabelnya yaitu harga untuk targetnya. Lalu ketika saya ingin eksplorasi data, tahapan yang akan saya lakukan adalah load data yang berisikan saya melihat berapa jumlah datanya, tipe kolomnya yang seperti ini. Lalu saya juga melihat missing value-nya dan saya juga melakukan nilai invalid. Kenapa saya melakukan nilai invalid? Karena pada dataset aslinya ada beberapa menurut saya yang terlihat secara kasat mata yaitu nilai yang tidak sesuai seperti ada kamar yang minus, ada kamar yang nol, atau bahkan kemungkinan ada harga yang cuman ratusan, kan tidak mungkin ya. Lalu ada tahapan selanjutnya yaitu pembersihan data. Saya memfilter seperti yang saya bilang tadi, ada harganya yang lebih dari nol, harus kamar tidurnya, kamar mandinya juga harus lebih dari nol, dan filter filter outliernya, filter filter outlier harga 1 juta sampai 100 miliar. Lalu saya juga melakukan plot histogram sebelum dan sesudah cleaning. Lalu saya juga melakukan heat map untuk menghitung korelasi antar fitur numerik, yang mana nanti saya akan menganalisis fitur mana yang sangat berkaitan dengan variabel target tadi, harga. Lalu juga saya akan mengecek apakah eh, data ini skewness atau tidak. Skewness itu kemencengan atau bisa kita bilang adalah ukuran statistik yang menunjukkan kemiringan distribusi data, bisa miring ke kanan positif atau miring ke kiri negatif atau bahkan simetris, yaitu data normal. Kalau skewness-nya lebih dari satu, maka kita melakukan transformasi lokal harga. Jika tidak, maka kita selesai. Lanjut ke penerapan model. Ini saya melakukan eksplorasi data dengan kode yang ada di sebelah sini. Hasilnya, saya tadi kan bilang saya akan melakukan load data. Ada 11.298 baris, ada 11 kolom, lalu pembersihan data missing value-nya ada 647 di tipe rumah, lalu data tidak validnya ada di harga 712 baris, harga kamar tidur tidak valid dengan nilai 0 ya, ada 863 baris, kamar mandi dengan nilai 0 ada 666 baris. Dan jika kita melakukan cleaning, maka ada 10.098 baris yang kita pakai. Dari persentase data aslinya, kita menggunakan 89%. Nah, ini contoh grafik dari saya melakukan distribusi harga atau histogramnya sebelum dan sesudah di cleaning. Yang sebelum ini terlihat bahwa ini miring ke kanan dan sesudah ini terlihat lumayan simetris. Untuk histogram kiri ini distribusi harganya terlihat sangat tinggi di harga rendah, namun di sesudah cleaning ini terlihat distribusi lebih merata dan halus. Untuk ekor distribusinya, untuk data aslinya sangat panjang ke kanan, banyak nilai ekstrem atau banyak harga ekstrem yang tinggi. Untuk histogram setelah di cleaning, ekor kanan lebih pendek menandakan outlier telah dibuang. Lalu untuk sumbu X-nya sendiri, untuk data aslinya sangat lebar hingga ratusan juta atau bahkan miliaran, ini ada 700 miliar.
Untuk data yang sudah di cleaning lebih sempit dan dibatasi sampai 8 miliar. Untuk frekuensinya sangat tinggi, terkonsentrasi di harga paling rendah. Untuk yang data yang sudah dibersihkan, terkonsentrasi di harga rendah menengah. Untuk cek outliernya, yang data asli sangat dipengaruhi outlier, harga ekstrimnya tinggi. Yang data cleaning outlier telah diatasi sehingga distribusi lebih responsif. Kesimpulannya, di data asli tidak merata dan tidak terlalu banyak harga rendah dengan sedikit yang sangat tinggi, sedangkan saat selesai cleaning, data lebih bersih dan layak untuk analisis atau modeling. Untuk heat map-nya sendiri, ini saya melihat eh, bahwa bisa dilihat ya bahwa harga dan luas bangunan ini sangat kuat positif, harga luas lahan lemah positif, harga kamar tidur cukup kuat positif, harga dengan kamar mandi kuat positif, luas bangunan luas lahan lemah positif, luas bangunan kamar tidur cukup kuat positif, luas bangunan kamar mandi sangat kuat positif, luas lahan kamar tidur sangat lemah positif, luas lahan kamar mandi sangat lemah positif, kamar tidur kamar mandi kuat positif. Dari heat map ini bisa disebutkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap harga rumah adalah ukuran bangunan, jumlah kamar mandi, dan jumlah kamar tidur. Untuk luas tanahnya punya pengaruh yang jauh lebih kecil, jadi mungkin tidak terlalu dipertimbangkan. Lalu ini ada distribusi harga yang saya lakukan dengan eh, log 10, skala log 10. Saya menggunakan transformasi log 10 pada variabel karena distribusinya positively miring ke kanan atau ya, miring ke kanan. Hal ini terlihat dari mayoritas harga rumah yang rendah tetapi ada beberapa outlier dengan harga sangat tinggi. Dari grafik ini terlihat bahwa puncak di kiri 100 juta sampai 200 juta ini menandakan bahwa mayoritas berada pada di harga rendah. Lalu ekor memanjang ke kanan ada juga properti mahal hingga miliaran, tapi jumlahnya sedikit dan yang terakhir distribusi lebih simetris. Skala log 10 membantu menyamarkan outlier mahal dan membuat grafik lebih mudah dibaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.